Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin berdoa. Kita absen dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Ya, berangkat semua ya? Ya, berangkat semua. Coba cek di sekeliling kamu ada sampah atau tidak. Yo, di meja ada sampah. No, dimasukin. Tapi sebelumnya kita nyanyi lagu nasional dulu ya, salah satu lagu nasional. Lagu dari Sabang sampai Merauke, bisa? Bisa. Baik, ayo yang kompak kita nyanyi bersama. Dari Sabang sampai Merauke. Baik, sekarang siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Membaca Baik, kalian sudah bisa atau belum? Sudah bisa membaca. Coba salah satu mencontohkan bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Coba Mbak Naura dibaca. Pak Guru sudah milih ada 4 anak yang sudah lumayan bacanya. Nanti akan Pak Guru tugaskan untuk menjadi tutor. Tutor itu pengajar. Jadi kita bikin kelompok yang masing-masing nanti terdiri dari 4 anak. Jadi setiap satu kelompoknya ada 1 anak yang bertugas sebagai pengajar atau tutor. Oke, kita bagi dulu ya. Kenapa sih kita harus belajar membaca Al-Quran? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran? Karena orang Islam. Ayo, kenapa kita harus? Karena wajib. Baik. Ada yang tahu lagi? Tidak. Kenapa sih orang Islam harus membaca Al-Quran? Agar mendapat pahala. Terus yang lain, diampuni dosanya. Boleh. Kenapa kita membaca Al-Quran? Coba perhatikan. Yang pertama betul, agar mendapatkan pahala. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran itu dekat dengan para malaikat. Di keutamaan yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran itu menjadi manusia yang terbaik. Yang keempat, orang yang sering membaca Al-Quran akan diangkat derajatnya. Kelima, orang yang sering membaca Al-Quran besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan. Itu mari semangat belajar membaca Al-Quran. Di pembelajaran hari ini kita akan belajar cara membaca surat Al-Hujurat yang ke-13
surat Al-Hujurat ayat 13 ada 3. Yang pertama tentang bacaan mat, yang kedua bacaan guna, dan yang ketiga tentang qol-qolah. Nanti kita bahas bersama-sama. Di kelompok yang sudah kita bentuk, yang pertama kalian baca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tertil. Yang kedua, nanti bersama-sama kalian pahami materi tentang mat, bacaan mat itu apa. Yang kedua guna, yang ketiga qol-qolah. Selanjutnya nanti Pak Guru sudah menyiapkan lembar kerja LKPD. Kalian kerjakan untuk mencari contoh bacaan mat, guna, dan qol-qolah di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, kita mulai ya, ini bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama hukum bacaan mat. Mat itu artinya panjang, yaitu bacaan yang dibaca panjang. Di dasarnya adalah mat tobini. Mat tobini itu mat asli, dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Itu beda dengan bacaan huruf biasa. Yaitu yang pertama bisa karena alif yang berada setelah harokat fathah. Jadi ada alif mati atau alif yang tanpa harokat, letaknya setelah harokat fathah. Beri contohkan di surat Al-Fatihah itu ayat 6 sirah. Jadi setelah harokat fathah di huruf ro itu ada alif, tapi alifnya tidak ada harokatnya. Betul, maka dibaca mat tobini atau panjangnya 2 ketukan sirah. Contoh yang kedua untuk harokat kasroh. Jadi ada ya sukun atau ya mati setelah harokat kasroh di sini. Huruf dalnya diberi harokat kasroh lagi. Terus setelah di ada ya mati, maka dibaca panjang atau mat juga. Siratal ladzina siratal ladzina. Nah, yang ketiga ada wawu mati setelah harokat doma. Contohnya di sini nih. Huruf dot itu harokat doma. Setelah itu ada wawu mati, maka dunya dibaca 2 ketukan. Maghdubi alaihim. Jadi yang fathah itu yang depan siratal ladzina juga panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi panjang ya. Maghdubi alaihim waladhdallin. Itu contoh mat tobini. Jadi ketika ada alif tanpa harokat setelah fathah, atau ya setelah kasroh, atau wawu setelah dhamma.
lebih semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes, akhir, no. Perhatikan tulisan surat Al-Hujurat ayat 13 berikut beserta artinya. Coba perhatikan, dipahami betul-betul. Oh, kelompokku yang paling besar kelompoknya Julana dan Hasan. Oke, Mbak Naura banyak hiasannya. Tuh Mas Turkon, ya, bagus. Kecil. Baik, Bon, silakan dikumpulkan digulung. Taruh meja Pak Guru, nanti Pak Guru beri nilai. Ya. Baik, anak-anak, sekarang kita sudah belajar membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dan tadi sudah belajar menulis, oke, senang? Senang. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita bersama-sama nyanyi kembali semua sih. Kembali ini bisa. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kalian semua. Untuk pembelajaran minggu yang akan datang, besok kita akan mempelajari tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, untuk pembelajaran hari ini mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah.